sini saya menggunakan netpin ID 69.1. Kita buka netpin, saya menggunakan netpinnya. Setelah itu netpin akan menampilkan tampilan dari netpin itu sendiri. Setelah itu kita pilih file, lalu kita pilih new project, lalu kita pilih Java application, kita harus pilih next. Nah, di sini pada project name kita kasih nama project apa ya. Ini saya mengasih nama projectnya dengan nama saya Rifai. Untuk locationnya, setelah kita mau menempatkan di mana. Kalau di sini saya ingin menempatkan di drive, terus saya buat folder nama saya, kita open. Setelah itu kita pilih finish. Kemudian akan tampil dari project yang akan kita buat nanti. Di sini setelah itu kita akan membuat frame. Lalu kita tekan baik, klik kanan, lalu kita pilih JFrame from. Lalu kita kasih nama frame yang akan kita buat. Misal saya kasih nama dengan perhitungan. Setelah itu kita pilih finish. Pada lembar project yang tadi kita tuliskan sintaknya. Ini sintak atau kode untuk pemanggilan dari frame yang akan kita buat nanti. Di sini kita ketikkan perhitungan itu dari nama frame yang kita buat, terus utama sama dengan itu perhitungan, setelah itu kita masuk pada lembar formnya. Nah, di sini pada bagian desain saya ingin membuat tampilan dari kalkulator itu sendiri. Ini pada bagian kolom label, pada swing control saya klikkan, lalu kita tempatkan ke lembar form ini. Di sini label itu sendiri untuk memberikan nama dari nilai yang akan kita inputkan tadi. Untuk mengasih nama, kita klik kanan, lalu kita pilih edit text, lalu kalau kita ganti namanya dan kita masukkan namanya. Misal kita kasih nama bilangan 1. Kalau kita mau nambah lagi, hampir sama caranya dengan yang pertama. Kita klik kanan lagi, lalu kita tempatkan ke lembar formnya. Ini kita bisa buat lebar yang kita kasih nama di teks. Saya ingin menambahkan satu lagi label, yaitu label hasil. Setelah itu
bagian swing control kita pilih text file. Text file itu sendiri berguna untuk kolom untuk penempatan bilangan atau nilai yang akan kita inputkan nanti pada aplikasi itu sendiri. Kita bisa mengatur panjang lebar dari kolom text file itu sendiri. Untuk menghilangkan nama text file itu kita pilih edit text, lalu kita hapus saja, maka kolom akan kosong. Lalu saya tambahkan lagi text file untuk kolom bilangan 2. Lalu kita pilih edit text, lalu kita hapus. Ini saya ingin membuat satu lagi. Kalau kita pilih text file, lalu kita bagian samping hasil, kita tempatkan samping hasil. Lalu kita klik kanan dan pilih edit text untuk menghilangkan kalimat text yang define ini. Setelah itu saya ingin membuat pada bagian button, saya ingin membuat perkalian, pertambahan, dan pembagian itu sendiri. Kita klik button lalu kita kasihkan pada lembar frame itu sendiri. Untuk merubah namanya kita pilih edit text, kita kasih nama penjumlahan, lalu hampir sama yang penjumlahan tadi, kita pilih buton lalu kita tempatkan pada bagian frame yang kita buat. Terus saya kasih nama pengulangan. Setelah itu saya juga ingin menambahkan lagi, yaitu perkalian. Saya juga ingin menambahkan lagi pembagian. Terus menambahkan lagi yaitu pangkat. Setelah selesai, kita akan berikan sintaknya pada tiap-tiap perintah, yaitu untuk pada perintah penjumlahan kita klikkan kanan, kita pilih event, kemudian action perform. Ini akan masuk tampilan dari framenya, dari nomor frame bagian short di bawah private void. Saya tuliskan ini pertama tipe data dari variabel yang kita akan saya tuliskan, dan saya menggunakan variabel bilangan 1. Terus kita juga berikan variabel yang kedua bilangan 2, dan yang terakhir kita kasih variabel hasil. Setelah itu kita tuliskan bilangan 1 sama dengan
kita pilih integer, kita pilih partial, kita pilih JText file, ini JText file 2. Nanti bilangan inputan nilai bilangan 2 akan masuk pada JText file 2 pada bagian desain atau aplikasi yang saya buat tadi. Sini JText untuk pengeksekusiannya ya, ketikkan hasil bisa dibilang ini untuk hasil penjumlahan dari bilangan yang kita inputkan. Hasil sama dengan bil 1 tambah bil 2, kita akhirnya titik koma. Lalu itu yang terakhir kita beri sintak JText file 3 sini untuk menampilkan hasil dari penjumlahan tadi pada bagian kolom JText file. Kita pilih set tag, bagian hasil ini terjadi kesalahan. Untuk membenarkannya kita pada bagian hasil sama dengan itu kita ganti bil 1. Untuk itu yang sintak atau kode penjumlahan itu sudah selesai. Untuk selanjutnya kita klikkan pada desain lagi, kita pada bagian pengurangan kita klikkan kanan, lalu kita pilih event action performat, lalu akan tampilan pada bagian pengurangan. Untuk mempercepat kita bisa juga mengcopy sintak dari penjumlahan itu tadi ya. Kita paste sini, kita hanya mengganti dari tanda penjumlahan menjadi tanda pengurangan. Seperti itu. Untuk apakah aplikasi bisa digunakan atau enggak, kita alangkahnya baiknya kita coba dulu. Nah, untuk bilangan 1 kita masukkan inputan 2, untuk bilangan 2 kita menginputkan angka 4. Lalu kita coba, kita pilih penjumlahan, hasilnya benar 6, kita pilih pengurangan, hasilnya min 2. Nah, ternyata aplikasi sudah jalan dan benar. Setelah itu kita kembali lagi ke desain. Untuk perkalian tersebut kita klik kanan, lalu kita pilih event atau action performat. Sini akan masuk tampilan pada bagian perkalian itu sendiri. Untuk caranya itu atas cara atau sintaknya hampir sama kayak yang penjumlahan dan pengurangan. Kita hanya menggantinya pengurangan menjadi perkalian. Setelah selesai, lalu kita balikkan ke desain lagi. Untuk pada pembagian, kalau kita klik kanan lagi, kita pilih action performat, lalu kita ketikkan sintaknya atau kita mempaste yang sudah kita copy tadi. Nah,
catatan kita harus merubah dari tanda plusnya ini menjadi tanda bagi. Alangkah baiknya kita coba lagi aja biar kita tahu bisa benar atau enggak adanya aplikasi ini. Kita ketikkan bilangan 1, kita inputkan angka 3, dan bilangan 2 kita inputkan angka 5, lalu kita eksekusi. Kita pilih pas benar, kita pilih pengurangan benar, kita pilih perkalian benar, kita pilih pembagian. Nah sini 0. Ternyata pada pembagian hasilnya bilangan bulat. Nah di sini saya ingin merubah hasilnya biar tidak bulat, yaitu dengan cara mengganti tipe data integer menjadi double. Lalu kita coba lagi. Kita masukkan, inputkan bilangan 1, setelah kita kasih 3, bilangan 2 kita kasih 2, lalu kita bagi, maka hasilnya akan pecah dan tidak bulat lagi. Untuk selanjutnya kita akan coba memberikan sintak pada kolom pangkat. Ini kita pilih desain lagi, kita pilihkan kanan pada kolom tanda pangkat, lalu kita pilih event action performat. Sini lalu kita hapus. Di sini saya tuliskan tipe data variabel yang akan saya berikan. Saya menggunakan tipe data integer dan menggunakan variabel bilangan 1. Untuk bilangan 2 juga sama, kita dengan tipe data integer dengan variabel bilangan 2. Lalu untuk bilangan 1 yang menampilkan pada kolomnya hampir sama dengan cara sintak yang di atas. Kita cukup mengkopinya saja. Jadi untuk mempercepat pengerjaan. Karena pada bagian hasil dari perpangkatan itu tadi kita ketikkan tipe data itu sendiri. Ini saya menggunakan double. Ketika saya ketikkan variabel yaitu hasil. Jadi untuk singkat dari hasil sendiri, dan hasil itu sendiri adalah sama dengan mat lalu kita kasih bilangan 1 dan bilangan 2. Kita enter. Lalu sini pada sintak terakhir ini untuk menampilkan hasil dari perpangkatan itu pada kolom JTextFile kita. Setelah selesai, kita kembali lagi ke desain untuk memberikan perintah atau sintak dari akar. Lalu pada tombol akar kita klik kanan lalu pilih event action performat. Nah, ini akan menuju pada
bagian dari akar itu. Kita kasih tipe data dari bilangan yang saya akan inputkan. Saya ingin menggunakan tipe data integer, terus menggunakan variabel bilangan 1, yang kedua menggunakan integer, ini bilangan 2. Maaf sebelumnya, untuk yang perpangkatan tadi, untuk yang bilangan 2 itu tadi adalah nilai yang akan kita pangkatkan. Tadi misal kita inputkan 2, dan untuk bilangan 2 tadi itu akan memangkatkan dari nilainya, tergantung dari berapa nilai yang kita inputkan pada bagian pangkat. Misal kita kasih keterangan pada bilangan 2 nilai pangkat. Terus kembali lagi kepada akar. Setelah integer bilangan 2, kita klikkan lagi B1 sama dengan integer. Untuk lebih mempercepat atau meminimalisir kesalahan, kita juga bisa menggunakan tombol kontrol dengan spasi. Itu nanti akan masuk tampilan atau sintak-sintak yang sudah tersedia pada NetBeans sendiri. Selanjutnya saya ingin menggunakan hasil sebelumnya. Kita ketikkan dulu tipe datanya, kita kasih tipe data double, lalu kita kasih variabel hasil akar dengan math. Tadi saya klik math dulu, terus SQRT, bilangan 1. Lalu pada akhir kita gunakan sintak untuk menampilkan hasil dari akar itu sendiri pada JTextFile 3. Salah, ini hasil akar. Setelah selesai, kita bisa mencoba aplikasi yang untuk
menjalankannya kita pilih running. Nah, di sini akan masuk tampilan aplikasi kita. Untuk bilangan 1 kita kasih inputkan 2, untuk bilangan 2 kita inputkan 3, lalu kita eksekusi. Pertama penjumlahan